Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Cuman nggak ada yang paham ya, nggak ada yang paham, ketawa ke TV aja kerjaannya gerak nggak juga. Atau di belakang ada dapur ya? Gas masih ada kan gas? Ya tinggal kasih gitu. Udah bercanda ya. Udah nggak usah dibawakan dalam hati. Udah kerjain aja terus Pak. Nah, zaman sekarang ini perlu kita perbaiki Pak. Mindset pemikiran kita hari ini sudah jauh dengan yang namanya Islam. Aku tadi dari rumah niatku mau ceramah tuh lembut, ketawa, santai. Udah nengok Buya tuh bercakap, terpancing khiroh semangat perjuanganku. Gini-gini kecil-kecil Pak. Alhamdulillah suaranya agak besar. Ibu tadi kaget tadi, badannya kecil, suaranya kok kayak gini kata ibu tadi tuh. Ini Muharram kita perbaiki semua. Ini anak muda, adik-adik, kalian adalah kata orang Jawa agent of change. Hah? Orang Jawa pergi ke Inggris belajar. Agent of change, agen perubahan. Kalau kita dengarkan apa kata Bung Karno dulu yang dijelaskan Buya tadi, Bung Karno pernah mengatakan, bawakan kepadaku 100 orang tua, akan kucabut akar gunung Sumeru, tapi bawakan kepadaku 10 orang pemuda, akan kugoncangkan dunia. Pemuda mintanya, maka tak salah disampaikan Buya tadi. Sekarang pemuda sudah diintai Pak. Yang memerdekakan Indonesia pemuda, yang berjuang membela panji tauhid Rasulullah adalah pemuda. Siapa Sayyidina Ali? Pemuda. Siapa Sayyidina Umar pada saat itu? Siapa Sayyidina Hamzah pada masa itu? Bahkan Sayyidina Bilal pada saat itu mati-matian berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu mereka usia muda. Maka anak muda ini luar biasa. Bu ya, apapun kata orang, cemoohan orang, cacian orang, makian orang, nggak usah pedulikan, jalankan, yang penting benar. Takbir, ulang, takbir. Nah, semangat dong. Besok parade tauhid loh. Besok parade tauhid dari Masjid Raya sekeliling Medan, membawa bendera tauhid sepanjang perjalanan kota Medan. Tutup Medan nih besok Pak. Tutup Medan nih besok. Tengoklah besok dari Masjid Raya. Kalau tengok aja di media, di Facebook, Instagram, WA, semua kan kawan begitu. Artinya semangat pejuang anak muda itu udah kembali lagi. Tapi udah disinggungkan dikit. Makanya aku ceramah malam ini nggak banyak-banyak, menyambung cerita Buya tadi selesai aku nih. Karena kan panjang-panjang pun ceramah. Aku ceramah ini macam naik angkot ini. Ya, jauh dekatnya kan ongkosnya kan sama juga. Lah nggak usah ibu kayak gitu Bu. Ibu terlalu suujon sama aku. Demi Allah Bu, guru kami pernah ngajarkan nggak usah kau ceramah minta bayaran, dosa. Betul Pak, guru kami bilang gitu, dosa kau ceramah minta bayaran, paham? Lebih dosa besar lagi ngundang ustaz ceramah nggak bayar. Ini biar tahu aja kalian. Udah. Buya tuh menjelaskan bahwa di Masjid Silaturahmi ini anak-anak dididik, dibina. Bukan cuma masalah ideologi, melainkan yang namanya praktek-praktek untuk menyembah Allah Ta'ala. Bapak sibuk kerja, ibu sibuk di rumah, anak kadang tak sempat untuk diurus bagaimana sholatnya. Lebih penting kita memikirkan, udah makan kau nak? Nggak, jarang kita dengar, udah sholat kau? Jarang. Anak pergi ke Jakarta, kuliah di Jakarta, nelpon setiap siang, setiap malam. Ngapain? Nanya makan. Dah makan kau nak? Belum. Udah makan kau nak? Belum ya. Jarang kita dengar. Udah sholat asar kau nak? Kita hanya menganggap, alah udah sholatnya dia itu.
Memang kalaupun dia sholat, tugas seorang tua kasih bu nasihat. Ini untung dibuat pengajian ada bola a'la. Kalau enggak kurasa anak-anaknya sudah lari ke mana-mana. Pakaian berjubah, alhamdulillah. SMP, SMA, tengok. Hari ini sulit mendapatkan anak SMP dan anak SMA yang aktif di masjid. Payah dapat. Lebih asik di warnet, lebih asik dengan handphonenya, lebih asik dengan pergaulan-pergaulan bebasnya, baik laki-laki maupun perempuan. Ini didukung. Kalau perempuan tadi bilang aku nggak dibayar, ibu bapak kumpulin duit, itu bilangnya tadi aku nggak dibayar. Dalam hati kecil berkata, oh ada nggak apa-apa gitu. Bercanda punya bercanda. Ya kalau ada apa salahnya pak? Anak sudah hafiz Quran loh, juz 1, juz 30 mereka udah hafal. Ninggal ibu yang baca Quran tuh anak bu. Ninggal baca Yasin anak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Begitu ibu ninggal dibacakan Yasin sampai ke alam kubur, senang ibu nengok. Roh ibu nengok anak baca Quran. Senang hatiku ya Allah dibacakannya Quran. Bahkan masuk dalam kuburan menetes ibarat salju, menghujani salju di kuburan kita akibat anak baca Quran di dunia. Itu pun kita mau menghambat perjalanan ini dakwah ini. Cuma satu yang ingin menghambat perjalanan dakwah, iblis. Selesai. Yang tak suka dengan dakwah sama dengan iblis. Nggak usah. Yang nggak suka dengan dakwah siapa itu? Iblis. Bu, iblis. Tawa kau. Acara Muharraman ini ada yang nggak suka pak. Dibilangnya bid'ah. Bid'ah. Baca hadis jago itu ya. Bid'ah itu. Ada di sini kayak gitu. Ada. Datang dia. Suruh dia kemari dulu. Ini buat acara Muharram bid'ah, sesat, setiap sesat masuk neraka. Buat maulid sesat. Apa yang sesat dalam maulid? Maulid itu cerita membicarakan tentang lahir Nabi. Yang gak suka Nabi lahir cuma satu. Siapa? Gak usah ke mukaku. Iblis katanya rame-rame menyerang aku. Cuman satu yang gak suka acara maulid, iblis. Gak suka ngaji, iblis. Pengajian gini gak suka itu iblis. Maka kalau ada Wahabi, ya Wahabi yang gak suka ada mengaji ini, berarti Wahabi itu Wahabi. Hah? Nah, kamu yang bilang, aku enggak. Bu, Pak, kenapa aku sampaikan ini? Zaman sekarang anak-anak muda ini sudah didoktrin lari kepada ajaran sesat, lagi menyesatkan. Apa ajarannya itu? Itulah ajaran Wahabi. Wahabi katanya terlalu ekstrim, tak mau dikatakan dia Wahabi karena Wahabi ini berapa ratus ribu orang-orang ahli sunnah wal jamaah mereka bunuh secara massal. Nggak mau dikatakan Wahabi, mereka berubah namanya Salafi. Salah pikir. Kok ketawa kok dek? Hah? Yang kau ketawain siapa aku? Apa kau ketawa karena kopiku gak datang gitu? Slow, bentar lagi datang itu. Karena aromanya udah aku cium ini. Nah. Enggak bercanda. Dari tadi pun gue bilang gak datang juga. Itu ya Bang Eri ya. Udah gak usah Bang Eri ya, ada aja Bang. Udah gak usah weh. Ada aja, nggak usah, agak hitam sedikit ya, agak hitam. Nah, kalau bisa jangan encer kali. Nah, biar nggak ngantuk. Nah, udah. Bu, kenapa aku khawatirkan anak-anak? Kenapa Buya tuh khawatir anak-anak masuk ke Wahabi, Pak? Wahabi itu pahamnya sesat. Bu, di sini ada wirid nggak? Itu wirid bagi orang tuh beda.
bid'ah. Wirid bid'ah, tahlil kenduri bid'ah. Wirid Yasin bid'ah, malam Jumat baca Yasin di rumah bid'ah. Habis sholat salam-salam bid'ah. Habis sholat baca doa, habis baca doa taqabbalallahu minkum, salam-salam kita sambil sholawatan, itu bid'ah. Tak pernah dicontohkan Nabi, kata muncungnya. Dulu sebelum dia paham, dia bilang aku adalah ahli dosa, aku ahli maksiat, aku berlumuran dosa. Sekarang ketika masuk Wahabi, orang semua ahli dosa dianggapnya, dia enggak. Makanya aku bilang, di mana-mana aku sampaikanmu bahwa kalau anak kita masuk paham Wahabi akan menjadi perang dalam rumah tangga. Hati-hati. Ini anak-anak kalau masuk Wahabi ribut sama bapak, ribut sama ibu. Malam Jumat bapak mau bilang sama mama, mau bininya, "Dek, pergi dulu ya." Anak nanya, "Mana ya?" "Wirid masjid silaturahmi." "Tempat siapa?" "Itu awal Leman." Nggak usah ya. Kenapa? Bid'ah. Ada dalilnya? Ada ya. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Orang ini ketawa kenapa ya? Tahu. Oh tahu. Oh pantas. Setiap yang tak pernah buat Nabi itu sesat. Ya, setiap sesat masuk neraka. Katanya gitu Pak. Ayahnya bilang, iya. Iya, ada enggak ya dalilnya Nabi buat wirid? Enggak ada. Abate ya bid'ah. Enggak jadi waktu wirid. Kemudian pengumuman di masjid silaturahmi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah legimin. Meninggal ada leletin. Meninggal jam 5 sore tadi, insyaallah dikebumikan sebelum zuhur katanya. Begitu malamnya, malam pertama ayah pergi tahlil. Yuk ikut kau tahlil. Tahlil itu gimana ya? Biasa orang meninggal. Alah ya, bid'ah. Sikit-sikit bid'ah Pak. Ibu wirid Yasin bid'ah. Wirid Yasin bid'ah. Aku punya kawan ya. Kawanku ada di tebing. Itu kawan dulu kerja di Adira Finance. Ya. Begitu dia kerja, jumpa sama orang Wahabi. Alhamdulillah dia hijrah. Keluar dari adiranya, dia hijrah secara total, ikut manhaj salaf yang mereka katakan ahli sunnah wal jamaah. Begitu masuk, alhamdulillah rutin ibadahnya. Pernah suatu ketika yang membuat dia keluar dari manhaj salaf itu. Apa rupanya membuat dia keluar? Pernah ketika dia mendengarkan kajian, itu Ustadz Salafi mengatakan bahwa maulid adalah haram. Siapa yang melakukan maulid, pelaku bid'ah, masuk neraka. Apa katanya? Berarti nggak perlu zina ya masuk neraka ini. Nggak perlu menduakan Allah, nggak perlu zina, nggak perlu nyuri, nggak perlu ngerampok. Cukup maulid ngikut Nabi, masuk neraka. Ini kan kaji yang ngawur katanya. Alhamdulillah keluar dia dari situ, masuk dia ke aliran ahli sunnah wal jamaah. Itu yang kita takutkan anak-anak kita Bu. Maka didukung Pak. Oh pulangnya malam kali Ustaz. Kalau malam 1 Januari anak pergi keliaran, kok nggak pernah kecarian. Anak dibawa jalan surga, kemalaman pulang takut. Anak pacaran, tak pernah ditakutkan masuk neraka. 1 Januari 2020, musim segala macam acara lebih meriah ketimbang 1 Muharram, betul? 1 Muharram ini paling beberapa daerah yang buat acara, selebihnya nggak ada. Di rumah semua tidur. Tapi kalau 1 Januari semua di rumah keluar masing-masing dengan aktivitasnya. Ada yang beli trompet, ada yang beli apa lagi, petasan, mercon, pergi ke lapangan nunggu jam 00 lewat 00. Begitu lewat jalan nih kan jam 11 malam ini keluar dari rumah. Begitu keluar di lapangan, siapkan ya mah, kata laki.
Iya papa, papa. Merinding aku dengarnya itu. Anak laki-laki jangan tanya. Siang sampai sore dorsmir. Kitnya 10 bungkus. Kit 10 bungkus. Parfum sengaja dibeli online dari Ladaza. Ya nggak boleh sebut merek, Ladaza. Boleh dipesan 3 hari nyampe, parfum wangi beruang. Masing-masing pergi, ada yang pergi ke pajak beli kado, ada yang beli coklat. Ini 1 Januari Pak. Rajin kita menyiapkan segala-galanya pada saat 1 Januari. Pas sampai di lapangan nunggu jam 00 lewat 00, tiuplah trompet. Ma, iya papa. Udah siap ma? Siap pak. Are you ready? Ready. Tiupkan ma. Pon. Bantut. Lakinya niup trompet, keluar muka, belakang ikut. Pon. Nah, anaknya nanya, suara apa itu pak? Biasa kenal pot. La ilaha illallah. Anaknya main petasan, main mercon. Itu sibuk kita merayakannya bu. Padahal bukan tahun baru kita. Sibuk kita merayakannya. Ini tahun baru Islam, perbaikan diri dituntut pada tahun ini pak. Maka dengan membimbing anak-anak kita di jalan yang benar, insya Allah ada kelak nanti yang akan menjadi imam pada saat kita mati. Ini yang perlu. Tahun baru ini perubahan, nggak usah jauh-jauh lagi. Apalagi kalau kita kisahkan sejarah Nabi Hijrah, terlalu sedih hati ini kalau bicara Nabi Hijrah. Kita gembira aja dikit-dikit, yang penting tak pernah terlepas dari hijrahnya Nabi ini Muharram. Bahkan ada 20 ya, ada 20 kejadian luar biasa pada saat bulan Muharram ini. Bahkan lebih banyak. Boleh ribut tapi jangan pakai suara. Ya kayak gitu. Bahkan lebih 20 peristiwa yang dahsyat terjadi di bulan Muharram ini. Di antaranya adalah sejarah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Yang hari ini kita bicarakan, lebih enaknya yang lagi hangat-hangat bu. Biasanya yang hangat ini enak dimakan, betul. Kalau sempat dingin, keburu dingin, takutnya basi. Tadi yang hangat udah 1, Wahabi, ini lagi hangat nih. Aku di mana-mana sampai ke Aceh, aku sampaikan ini Wahabi. Bahkan Wahabi itu banyak nelpon aku. Aku bilang kalau mau nelpon jangan jam segini. Aku tunggu di rumah. Alhamdulillah nggak datang, nggak datang dia. Banyak cuman cakap-cakap berkoar-koar aja. Sini tengok, cara orang tuh tengok. Ini awalnya nanti masjid silaturahmi, kelak masjid silaturahmi akan berubah masjid silaturahmi Salafi Asy-Syafi'i. Akan berubah Pak. Banyak kejadian daerah kami di Johor, banyak Wahabi itu. Bahkan arah Karyajaya ujung arah Namorambe ada masjid As-Salam Salafi. Tengok. Awalnya mereka masuk berjamaah, mohon maaf, BKM nggak ngerti. Siapa yang aktif berjamaah, itulah yang akan memimpin ke depan dari kenajiran masjid ini. Cara mereka cantik. Masuk ke masjid rutin, tak pernah banyak cakap, habis sholat pulang, habis sholat pulang, habis sholat pulang. Kok aku BKM, aku tulis itu di muka. Yang pulang duluan, pulang kau selama-lamanya, aku sudah tahu. Kalau kita mau pulang habis salam, buat barisan paling belakang, biar orang nggak terlangkah-langkah. Bapak kalau mau cepat ada urusan di rumah, siap sholat maghrib, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, doa sendiri pulang, nggak usah ambil posisi di depan, kasihan di belakang terus entah tidur, pulangnya waktu ya kan, lewat awak, bingung dia.
Hati-hati. Ya Bu. Woi. Ini Muharram kita ubahlah semuanya itu. Kita ubah pemikiran kita ubah apa yang ada di kampungnya. Anak-anak lanjutkan. Ya. Udah hafiz Quran. Siapa yang nggak gembira, Bu? Di akhirat Allah yang akan mengantarkan mahkota surga sama ibu sama bapak. Bahkan 70 tiket gratis menuju surga sudah di tangan anak yang hafal Al-Quran. Terserah dia nanti ngasih sama siapa. Bantu ini dakwah, bantu ini pengajian. Paling tidak dengan cara diam dah kalau nggak mau bantu. Diam. Kemudian apa yang kata orang yang dari orang cakap-cakap yang nggak baik nggak usah langsung ditelan mentah-mentah. Kajinya aku dengar bagus kok. Kaji sifat 20 bukan tauhid 3 ya. Ini kan tauhid 3 ini tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat ini pegangan Wahabi, Bu. Aku tadi menunggu apa cakap Buya nih. Ini ngaji apa tadi bangun orang nih. Kalau sempat pengajian Wahabi, kurasa bertumbuh kayak malam nih. Mau aku dengar kaji sifat 20. Oh, iya masih, alhamdulillah masih enak. Dan ini langka loh, Bu. Mohon maaf, kita pun belum tamat loh mengkaji itu. Sifat 20 Allah itu. Sifat 20 Allah itu kita kadang belum tamat. Sifat wujud Allah itu ada. Adanya di mana? Wahabi bilang di langit, di aras. Ini juga kaji yang salah. Makanya butuh kita guru seperti Buya yang sanggup mendedikasikan kehidupan beliau, mewakafkan ilmunya untuk anak-anak kita. Bantu, Bu. Hari apa aja ngajinya, Buya? Kecuali malam Senin sama Latihan bertiap malam? Ya. Nggak muak nih orang? Ganti-ganti. Oh, pikir nggak muak. Kalau pikir ke orangnya aja, aku aja malam ini muak nih orangnya. Entah bapak punya rezeki buatkan kek sama Buya tuh kopi, ya kan? Contoh. Ini contoh ya. Buya tuh belum makan, antarkan. Karena aku belum makan, antarkan makanan. Ini contoh. Ini jangankan kopi Ustaz, aqua segelas pun nggak ada. Kalau sempat terdengar kayak gitu, Bu, mohon maaf, takut kita azab Allah turun di kampung ini. Takut kita. Ibu nggak usah merepet di belakang, nggak usah. Ini yang kita khawatirkan. Makanya harus kita jaga ini aset. Alah, datang pula. Aku bercanda loh nih. Ya ilaha illallah. Allah karim. Loh kok baju kita sama warnanya? Loh kopi susu ya? Aku yakin ini kopi pasti manis. Tahu nggak kenapa? Ayo. Orang tua mana sini? Anda? Oh, mana? Oh. Enggak sih, udah nggak usah diaduk. Baru besar aja yang ngaduk. Ya Allah ya Rabbi, baiknya nah nih. Mudah-mudahan jadi anak soleh ya. Udah tamat ke sekolah? Hah? Kalian nggak usah laga-laga. Aduh, ya Allah ya Rabbi, kok minta kopi. Yang datang kopi susu luar biasa sama jemaah silaturahmi. Pak, biar lama. Aku takut ibu-ibu nih nggak tahan, Pak. Nggak, aku takut, Bu. Bukan aku nggak sanggup, ibu tangguh, Bu. Aku nggak sanggup, ibu. Aku mikirkan ibu ini. Sanggup ibu? Nggak yakin aku. Ibu sanggup? Betul ini. Aku mikirkan ibu ini. Cuman karena udah aku pikirkan ibu, pikirkan juga lah aku. Siapa yang sanggup 3 jam bercakap sendirian lah? Kalau siap ini tadi ya. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Udah, ngaji lagi. Nah, udah 1 jam, setengah jam lagi. Nah, 1 jam lagi.
Kalian ngontrak aku 1 jam kan? Buya itu udah cakap bilang, Ustaz 1 jam sekian Ustaz, katanya gitu. Nanti kok tambah, yang nambah siapa tuh? Maksudnya yang nambah kopinya siapa gitu? Nah udah, jangan. Udah ya, Bo, kita balik lagi. Jaga aset kita. Anak-anak kita ini, aku yakin kalau tetap kajian akidah ahli sunnah wal jamaah itu diajarkan sampai mereka dewasa, insya Allah tak ada di kampung di gang wakaf disesat seperti orang. Wirid aman, zikir aman, tahlil aman, kenduri aman, insya Allah nggak ada masalah. Di Tanjung Balai kejadian anaknya ikut paham Wahabi, ya. Kemudian ayahnya meninggal. Begitu meninggal ayahnya, si anak Wahabi ini bilang sama ustadz di kampung, Ustadz, kuserahkan sama Ustadz fardu kifayah anak ayahku ini. Mau memandikan, mengkapani, menyelatkan sampai menguburkan kuserahkan sama Ustadz. Oke, kata orang kampung. Begitu dilaksanakan sampai pada saat menyolatkan jenazah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini pakai apa ya? Takbir ya, nggak pakai ruku ya. Nah, kemarin aku tengok ada Bu di YouTube itu ada orang PAU sholat jenazah korban Covid. Allahu Akbar, belakang ikut Allahu Akbar, waktu ruku Allahu Akbar. Untung jenazah nggak ngomong, wah sholat apa wah, katanya bilang. Awak takut bercakap dia, wah nggak ruku. Hati-hati, itu gagal paham. Cuman 4 takbir. Begitu sudah selesai salam, itu kan tadi udah diserahkan sama masyarakat. Mengangkat tangan lah orang tuh macam kebiasaan kita, Pak. Al-Fatihah kata orang kampung. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak si Wahabi ini tadi bilang, diturunkan yang tangan para ustadz yang mendoakan ayahnya. Ustadz nggak usah doa-doa, udah antar aja ke kuburan. Nggak nyampe doa itu, bid'ah. Bayangkan Bu, ibu yang meninggal, anak debat sama orang di kampung masalah bid'ah. Ini yang terjadi, Pak. Apa yang terjadi sampai 3 malam berturut-turut malam tahlilan, 1 orang pun nggak ada yang datang di rumahnya. Kenapa? Sakit hati masyarakat. Kalaupun kita nggak sama pahamnya, biarkan mereka ikut adat istiadat. Selesai. Contoh, ada di sini pakai kunut, subuh pakai kunut sini. Enak juga sini ceramah ya, Pak. Ada yang nggak pakai kunut. Kalau nggak pakai kunut, masuk ke masjid yang pakai kunut, ikuti yang pakai kunut. Nih contoh, ini subuh Bukhari, subuhnya nggak pakai kunut Bu. Contoh, masuk ke silaturahmi, singgah salat subuh, Buya Imam, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fiman hadait. Aku kan tadi nggak pakai kunut, aku nggak boleh luruskan tangan. Aku angkat tanganku ngikut sama imam. Pas sebaliknya ketika aku pakai kunut, singgah ke masjid saudara kita Muhammadiyah yang mereka subuh tak pakai kunut, orang tuh siap sami Allah liman hamidah langsung sujud. Aku nggak usah macam orang PAU. Orang tuh udah sujud, Allahu Akbar, awak masih Allah madin Nabi man ada itu apa mau cepat. Orang tuh udah sujud 2 kali, alhamdulillah kali. Itu namanya PAU. Adabnya diutamakan, Pak. Pikirnya pinggirkan dulu. Ini baru Islam rahmatan lil alamin. Ini enggak begitu awak kunut di sini Allah malnya menghadap waktu lurus tangannya. Dibilang enggak berilmu ngaji, dibilang PAU. Itu mana lah? Bingung aku bilang waktu. Udah tua, cuman lah bilang ngerti aku nih orang zaman sekarang. Kalau kita mau ikut di sini silakan ikut. Dan masalah doa berjamaah nggak ada masalah. Mau doa kau doa enggak tak ada masalah. Masalah khilafiyah perbedaan pendapat nggak usah diurus sampai kiamat nggak siap-siap. Lebih baik bersatu. Sekarang Islam sudah hancur diporak-porandakan. Kenapa? Karena banyak umat tak bersatu. PKI mau muncul lagi Bu.
Tengok, hampir habis kita ini. Semua Islam dituduh dan tidak. Seperti sampai ilmu ya tadi. Dalam ilmu filsafat tidak ada yang kita lihat orang yang pakai jubah dan pakai serban itu orang yang radikal. Sekarang pemerintah Indonesia mengatakan celana cingkrang, pakai jenggot, pakai cadar radikal. Tahu pemerintah itu. Orang pakai celana cingkrang nih macam pakai ini, celana cingkrang. Ustadz Bati Wahabi enggak. Orang tuh menjalankan sunnah. Ya, pakai celana cingkrang boleh, sampai untuk mata kaki boleh, asalkan jangan sombong. Itu kan hadisnya, jangan sampai sombong, ya kan? Emang ada orang sombong celana panjang? Zaman Umar ada itu, zaman Nabi juga ada. Sarungnya sampai ngikut macam pengantin barat itu, 3 meter. Emang di sini ada apa ingin pakai sarung sampai ke situ? Pakai sombong-sombong, weh aku juga aja duduk gitu. Enggak, itu pun sombong. Kalau enggak sombong, tutup pun mata kaki silakan. Lebih afdol bukakan, selesai. Sekarang pemerintah dulu kemarin lah bilang orang tuh diawasi, celana cingkrang diawasi, pakai jubah diawasi. Kenapa? Karena pakai jubah, pakai jenggot, celana cingkrang, pakai cadar yang mencoba membunuh Wiranto pada saat itu. Padahal itu disetting oleh Wiranto. Untuk apa? Menghancurkan nama baik Islam agar Islam dihinakan oleh seluruh dunia. Pakaian begini nggak ada masalah. Orang pakai cadar kau hinakan, pakai jubah kau hinakan, celana cingkrang kau hinakan. Tuh orang yang bertelanjang nggak pernah diurus pemerintah. Kalau bahasa kampung yang bilang delonte. Tapi bapak delonte. Sekarang dibaikkan bahasanya apa? PSK. Apa kepanjangan PSK? Pekerja. Enggak bekerja, orang tuh enggak kerja. Emang ada bayar pajak? Begitupun jangan dihinakan orang yang suka buka aurat. Mentang-mentang pakai jubah suka mengejek orang buka aurat. Tidak, Islam tuh enggak kayak gitu. Islam ini luas loh. Siapa yang bisa menjamin Allah bukakan hidayah sama orang tuh? Kita yang pakai jubah, kita yang pakai jubah panjang, kita yang pakai gamis menghina orang yang tak pakai gamis seperti kita. Kita mati dalam keadaan menghinakan orang, matinya su'ul khatimah. Orang itu dapat hidayah masuk Islam, begitu tobat meninggal masuk surga. Jangan pernah hinakan orang. Ini bulan Muharram, awal Muharram menuju yang lama, tinggalkan semua keburukan kita. Yang mungkin mindset kita menganggap orang sepele, menganggap orang remeh, menganggap orang kecil, menganggap orang gak ada apa-apanya, kitalah segala-galanya. Hilangkan itu. Mulai 1 Muharram 1442 Hijriah, yuk berangkat menuju kebaikan. Setuju bu? Gak usah sepele sama orang, mentang-mentang rajin duha tiap pagi. Orang yang gak duha diejek. Pas di muka rumah ada jual sayur. Beli sayur, beli bayam kan, beli daun ubi, kol. Nah, nanya, lama kagak keluar, kata yang satu. Kak Siti bilang, Kak Siti, lama kagak keluar, ada Kak Siti ini. Datang Kak Jenap nyaut, Kak Jenap. Biar aku tunjukkan sama kau Kak Siti sama Kak Jenap. Ya. Namanya siap-siap duha pagi-pagi kan kayak gini pakaiannya. Iya Kak, baru siap sholat duha, aku siap duha. Lumayan lah 4 rakaat dapatku. Kalau siapa itu nggak mau sholat duha, iya nggak mau di sholat duha ya. Jadi gunjingan orang nggak mau sholat duha. Hati-hati, orang yang duha belum tentu masuk surga, orang yang nggak duha belum tentu masuk neraka. Perbaiki diri. Ini Muharram. Kalian lagi anak remaja, ada anak-anak muda yang mungkin minum-minum, yang mungkin narkoba, yang mungkin nggak mau masuk ke masjid. Nggak usah sepele, ajak dengan dakwahmu, lembut dengan akhlakmu. Mungkin diajak orang tuh nongkrong lagi minum-minum, nggak usah kau ceramahi langsung. Begitu minum untuk kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai orang-orang beriman, tinggalkanlah minuman keras, karena minum keras minum setan, kaulah setan katanya. Habis terus. Dakwah itu bil hikmah,
dengan kebijaksanaan, nengok situasi kondisi, tunjukkan dengan pakaian kita. Kalau bisa jubah ini jangan pas malam ngaji aja, tiap hari jubah kalian pakai. Yang perempuan tutup auratmu, itu salah satu dakwah. Lama kelamaan orang nengok, lama kelamaan rame yang pakai jilbab, sedikit yang nggak pakai jilbab, yang nggak pakai jilbab ngikut. Artinya nggak usah sepele sama orang. Dalam kitab Durratun Nasihin ada dijelaskan cerita ahli di dunia dia ahli ibadah, di akhirat masuk neraka. Sebaliknya ada di dunia ahli neraka ibadahnya tapi masuk surga. Ini ceritakan dialog itu. Ada bapak imam masjid namanya Pak Sugi, ya Pak Sugi. Sini imam masjidnya siapa? Pak Anto, contoh. Ya mudah-mudahan nggak dengar. Bang Ernento ya. Ini cece bang, cece. Bercanda. Kan rajin sholat nih imam masjid, rajin sholat. Kemudian sampai akhirat masuk neraka. Ini contoh masuk neraka. Wak Paimin lewat. Wak Paimin ada? Oh, di rumah ya. Sampai Wak Paimin nanti kalau ada acara masjid datang Wak Paimin lewat nengok di neraka ada. Mantap. Disapa. Loh, Mas, Riko Mas. Apa lewat aja banyak kali bacot Riko kan yang Iku Mas, masjid silaturahmi Mas. Muncung tuh kata Mas Santo. Ya muncung tuh jangan lancip tenang. Udah panas kurasa udah panas kenakan sakit lewat. Aku kan penasaran, kata Pak Imin. Penasaran opo? Ya, Riko kan imam masjid. Kok masih ngerokok? Gini Pak, sambil duduk orang tadi. Bang, kopi 2 kopi. Ini. Awalnya betul aku nih imam masjid. Terus kok masuk neraka tuh? Ceritakan dong, biar aku bisa update status gitu loh. Aku memang imam masjid di masjid silaturahmi, tapi aku ibadah, aku jadi imam bukan karena Allah. Aku pengen orang dengar suaraku yang indah. Aku menganggap kalau bukan aku jadi imam, nggak sah salat orang. Makharijul huruf pula yang pas, bacaan pula yang fasih. Orang imam gak sah kurasa, kalau gak aku imam gak akan sah kalau orang tuh. Rupanya Allah tahu hatiku, aku masuk neraka gara-gara hatiku gak baik. Kata ya gak usah digituin Bu. Ibu macam gak senang katanya. Itu orang yang ahli ibadah masuk neraka Pak. Ada yang ahli neraka kerjaannya di dunia tapi masuk surga loh, luar biasa. Macam yang ku bilang tadi bahasa Inggrisnya delonce ya. Itu hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun kerjaannya itu masuk surga loh. Itu yang tadi lewat jumpa Mas Santo, jumpa lagi sama dia, rupanya namanya Kak Nur. Ada Kak Nur. Bercanda Kak, kan ada sambungannya Kak, Nur apa Kak? Ini Nur PA. Ini kan nggak Nur PA kan? Enggak, kan ada sambungannya Nur PA. Nah, itu pas Sugi lewat, nengok Kak Nur dulu. Loh, Riko Nur ya? Iya Pak, Nur. Dulu kan Riko yang di Gajah Mada itu kan? Udah nggak usah bahas-bahas lagi. Iya, kadang pun pernah juga ke Simpang Selayarnya kan sama saya. Kadang antara malam Kamis gitu kan ketuntungan dekat pesantren Daudok. Ya, Ustaz kok hafal ya kan? Ya, pula kan bilang aku hafal, aku yang kerjaannya di situ enggak.
Oh kadang Pak, kalau ceramah ya pulang dari Langkat jam 1 jam 2, kalau udah naik mobil itu kan buka PC buka sal. Kadang mau singgah aku nengok, ya nawar-nawar lah nggak apa-apa lah gitu kan. Buka kaca mobil, buka PC, buka sorban, nanya berapa gak? Ya dia buka harga lah, buka dasar ya kan 200 bang sama kamar katanya. Gini ada juga itu sama kamar. Ya aku tawar lah, Cipelimpol nggak bisa, Cipelimpol. Pakai sopel nggak? Sopel. Iya kan sana banyak nyamuk biasanya gitu kan. Nggak bisa bang, udah buka dasar, udah nggak bisa ditawar. Peci ku pakai, sorban ku pakai. Tahu ibu apa jawabnya? Waduh Ustad, ya wes sama Ustad gratis ngambil berkah. Ngambil berkah, ngalap berkah. Itu orang nggak usah sepele. Kenapa dia masuk surga? Diceritain. Apa kata Lele itu tadi? Wah bisa masuk surga gak? Ya nggak usah bahas-bahas. Lele kan pelangganku dulu. Katanya pula lagi. Wah bisa masuk surga gak? Aku penasaran. Tadi aku jumpai Mas Santo masuk neraka. Kupikir sama kakak juga, karena kan kakak juga langganan sama dia. Katanya pula. Contoh nih Mas Santo. Apa yang terjadi kata itu PSK? Itu pecalur ya. Apa namanya? Pecalur. Dulu aku dijebak oleh kawanku. Katanya di Medan ada kerjaan yang bagus, mudah kerjanya, lancar duitnya. Rupanya kerjaannya gini. Terus kok bisa masuk surga? Ya sabar dulu napa lah. Masih ngomong aja. Rupanya ketika aku lewat dari Gang Wakaf katanya pula. Sehingga lewat aku di Gang Wakaf, ada masjid silaturahmi di pinggir jalan. Ku dengarkan ada ceramah kuliah subuh di situ. Kuliah subuh kan pulang-pulang aku dinas katanya pula. Pulang kuliah subuh, ku dengarkan ada ustaz ceramah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat semua hambanya sebanyak apapun dosanya, sebanyak buih di tengah lautan dosa kita, sebanyak itu lebih lagi pengampunan yang diberikan Allah. Aku sadar aku banyak dosa. Aku pulang ke kos-kosanku, aku mandi taubat, sholat sunat taubat, menangis sejadi-jadinya, minta ampun sama Allah, berazam dan bertekad tidak mengulangi kerjaan itu lagi, berjanji sama Allah. Aku pulang kampung, membuka rumah makan usaha kecil-kecilan, aku ninggal, rupanya taubatku diterima oleh Allah. Luar biasa. Bukan ku suruh kayak gitu ya. Ini menunjukkan jangan sepele sama orang. Muharram ini yuklah kita perbaiki. Karena kelak banyak orang yang akan merugi di akhirat. Sampai di akhirat nggak ada kerjaan lain kecuali menghitung segala macam apa yang pernah kita kerjakan di dunia. Banyak ibadah kita sampai di akhirat akan dituntut semuanya. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati serta akal manusia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Gak usah nokoh-nokoh lah di dunia ini. Waktu nggak covid dibilangnya covid kan nokoh namanya. Nggak ada kerjaan lah orang. Waktu sakit lambung udah 5 tahun, pas musim covid meninggal dibilang covid. Kan nyari gara-gara namanya. Rektor dan wakil rektor USU banyak yang meninggal Pak. Padahal waktu sakit jantung, stadium 4 dibilang covid. Disolatkan pakai ruku, la ilaha illallah. Nggak selesai Pak. Maka yang perlu kita perbaiki hari ini adalah tata hati baik-baik ya Bu ya. Bu tata hati baik-baik. Kata Nabi dalam sebuah hadis, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Di dalam segumpal daging itu, kalaulah baik segumpal dagingnya, maka baiklah seluruh anggota tubuh dan perbuatannya. Sebaliknya kalau segumpal daging itu rusak, busuk dan tak bagus, maka segumpal daging itulah yang akan mempengaruhi semuanya. Apa segumpal daging itu? Ala wahiyal qalbi. Itulah hati. Hati manusia. Kalau hati baik, insya Allah mulut ini baik cakapnya Bu. Nggak mau cakapin orang. Sekarang kan penyakit kita kan banyak. Maka Imam Al-Ghazali mengkaji hati itu ada 3. Pertama, qalbun salim, hati yang selamat. Yang kedua, qalbun mayit, hati yang sakit. Yang ketiga, qalbun terbalik,
qalbun salim, hati selamat. Yang kedua qalbun marid, hati yang sakit. Yang ketiga qalbun main, hati yang mati. Ibu pilih yang mana? Hei, nunduk-nunduk, pikir nunduk karena paham. Rupanya nggak sampai ke lubuk bakam, tidur. Mau pilih mana artinya? Harus dipilih bagi yang punya hati. Yang nggak punya hati ya nggak apa-apa lah, Pak. Mungkin ibu itu belakang cakap. Dulu Ustaz aku masih punya hati sempurna Ustaz. Setelah bapak tuh meninggal, separuh hatiku udah dibawanya pergi Ustaz. Tinggal separuh lagi lah hatiku ini, nggak tahu mau kemana ku bawa Ustaz. Hatiku sekarang rapuh Ustaz, kata nenek tuh cakap. Pakai buat status pula di Facebook. Qalbun salim, hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hanya hati selamat yang akan menjadi backing kita di hadapan Allah. Anak punya pangkat jabatan tak berguna, harta yang berlimpah ruah tak ada manfaat. Apapun nama yang kita sandang, ustaz, kiai, buya, wali kota, bupati, presiden, tak akan ada gunanya di mata Allah. Namun apa yang menyelamatkan? Hati yang selamat. Ini hati harus dijaga dengan baik-baik. Kalau tak dijaga baik-baik, maka hati akan cenderung pada hati yang kedua. Apa itu? Qalbun marid, hati yang sakit. Apa hati yang sakit? Kalau mak-mak sering bilang hati yang sakit itu SMS, mak. Apa itu? SMS. Susah melihat orang, senang. Senang melihat orang, susah. Betul. Tetangga beli kompor gas, dia yang kepanasan. Tetangga beli kulkas, dia yang gigil kedinginan. Tetangga pulang haji, dia naik tensi. Tetangga pulang umroh, dia yang naik darah. Tetangga beli Avanza baru, dia naik ambulan ke rumah sakit. Kenapa? Sakit hati melihat orang susah, susah hati melihat orang senang. Hati-hati Bu, itu ada di hati kita. Itu salah satu contoh hati yang sakit. Bagaimana mengobati hati yang sakit, Ustaz? Allah memberikan referensi. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat zikir kepada Allah, hati bisa jadi tenang. Ya Bu ya, banyak-banyak zikir, hati tenang. Mau masak zikir, nyuci piring zikir, enak Bu kalau udah zikir. Apalagi kalau laki payah sembahyang ke masjid, zikir sambil masak. Cuman Ustaz, guru kami ngajarkan gini, masak air, masak nasi, masukkan air, kan? Ini kan nggak mungkin nggak pakai air ya kan? Arah jarum jam yang berlawanan. Bacakan zikir ya Latif yang maha melembutkan hati sambil dicuci itu beras. Ya Latif, Allah Allah, Ya Latif, Ya Latif. Ma'rifahkan dalam hati, ya Allah, bagaimana beras ini lembut menjadi nasi kami makan. Makan anak laki biniku ya Allah, lembutkan hati mereka agar tunduk kepadamu ya Rabb. Zikirkan, tapi jangan lama-lama sampai 33 kali. Yakin aku nasinya belum masak, berasnya udah habis. Dihancur-hancurkan, lah Latif, ya Latif dimasak. Nasi apa yang Dek? Latif Bang, Latif, Latif. Nasi Latif. Zikirkan. Oh nggak mempan juga pakai nasi Ustaz. Cemana lah supaya lakiku supaya sholat Ustaz ke masjid silaturahmi itu. Gampang, ada anak, ada cucu sambil ngayun buat nyanyi. Loh Ustaz, kata orang tuh kan nyanyi itu bid'ah. Yang bilang siapa? Muncung saya cakap itu di radio, itu radio rusak. Handphone dia tuh ya, handphonenya rusak. Ustaznya sekalian rusak. Nyanyi-nyanyi apa? Kan banyak nyanyi-nyanyi. Lagu walaupun hidup. Nah, lagi itu pas ke situnya di kuping klik laki. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Aku yakin laki bangun Bu. Aku yakin laki bangun. Bangun ngambil air sekalian nyiram. Dia muncul kau tuh.
Nggak bisa juga Ustaz, besok buat lagu lain. Bila masanya insaflah diri, selimut putih membalut badan. Habis itu tak mempan juga Ustaz, baca Yasin di kuping dia. Yasin wal Qur'anil Hakim. Insyaallah pindah dia Bu dari tempat. Pindah, nggak bangkit. Minta aja sama Allah. Itu cara untuk memperbaiki diri sampai meninggal nanti. Tahun baru memperbaiki diri. Insya Allah baik diri kita, baik hati kita Bu. Penyakit hati ini yang bahaya. Makanya Buya Hamka mengatakan kalau sudah dizikirkan tak juga sehat, diobati tak juga sehat, diobati nggak juga lembut. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Yang ditakutkan hatinya menjadi nomor 3, qalbun mayyit, hati yang mati. Maka orang-orang yang zalim hari ini yang tak pernah sadar mungkin hatinya mati. Luar biasa sekarang. Bencana nggak siap-siap hari ini kita tengok. Tak selesai bencana. Kenapa? Allah ingin nguji. Kalau diuji sekali itu mungkin ujian. Kalau 2 kali, 3 kali mungkin teguran. Kalau ini langganan Pak, belum siap 1 datang yang 1, belum selesai yang 2 datang yang 3. Corona nggak siap-siap di TV tengok. Padahal udah habis kataku ya. Kata orang itu masih ada Ustaz, mungkin masih ada corona itu masih ada. Takutnya corona itu masih ada 25% atau 2,5%, selebihnya mencukupi 1000%. Takut kita dengan itu orang berbuat zalim. Tengok. Maka kita minta sama Allah tahun baru ini berubahlah ya. Negara kita ini sedang sakit, minta sama Allah supaya disehatkanlah. Merdeka sudah semalam Pak 75 tahun. Insya Allah masalah tembak-tembak senjata-senjata kita udah merdeka dari penjajahan. Tapi penjajahan ideologi belum selesai kemerdekaannya. Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila mau diobrak-abrik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ketika mereka mengobrak-abrik undang-undang Pancasila, yang Pancasila itu 5 mau digodok menjadi 3, Trisila. Satu di antaranya adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Padahal ada budaya yang tak sesuai dengan agama. Dan 3 ini mau dijadikan 1, Ekasila. Ini mau digodok, belum selesai mereka nuduh orang lain. Yang dibakar foto Habib Rizik, bukan foto PKI Pak. Apa salah Habib Rizik? Coba. Habib Rizik di Makkah Pak, nggak dikasih orang tuh pulang. Orang tuh yang ngurus ideologi Pancasila malah foto Habib Rizik, pimpinan imam besar umat Islam, yang dibakar. Apakah yang membakar ditangkap? Tidak Pak. Sampai sekarang si Jarod La'lak tuh nggak siap-siap urusannya, nggak ditangkap-tangkap sampai sekarang. Budi Jarod namanya. Luar biasa karomah beliau Pak. Di foto aja nampak karomahnya. Kalau ibu nengok videonya itu, ibu akan takjub nengok, luar biasa. Apa yang ditengok? Fotonya spanduk macam spanduk biasa gini Pak. Dibakar 6 kali bakar, nggak mempan, padam seketika. Itu baru fotonya. Kejadian ketika aksi 212, ketika Habib Rizik berada di atas mobil komando, Kiai Haji Arifin Ilham almarhum tertembak kena gas air mata. Syekh Ali Jaber, kemudian kiai-kiai lain yang tembak. Habib Rizik di atas mobil komando ditembak pakai peluru karet, nyasar peluru karet, membalik arah mata angin, pindah ke polisi. Luar biasa, ditembak berpindah. Karomah yang sangat luar biasa. Wahabi nggak coyo itu. Wahabi. Mana ada karomah? Dia nggak tahu, pimpinannya pun punya karomah. Ada si Albani itu punya karomah, bisa memperbaiki jam, itu karomah itu. Albani kan tukang jam. Kejadian itu biar kau tahu aja, Dulu sebenarnya bukan Albani namanya itu, biar kau tahu aja nih. Orang nanya, dia kan tukang jam. Ini bercanda ya. Dia kan tukang jam. Nah, ini live streaming ya.
Enggak apa-apa lah, mudah-mudahan jumpa lah. Nah, dia kan tukang jam. Orang nanya mau perbaiki jam. Wah, apa? Ini apa mereknya? Albani jadinya kan. Nah, udah bercanda. Ya Bu ya. Bu. Siapa yang berbuat, siapa yang kena. Nih negara kita. Ibu pernah dengar nama si Abu Janda? Hah? Pernah dengar? Itu kereaan nggak siap-siap itu loh. Nggak siap-siap ya. Entah apa diurusinya. Apakah ditangkap pemerintah, tangkap polisi? Enggak. Tapi coba umat Islam yang ikut seperti kita ini bercakap sedikit menyinggung pemerintah, masuk Pak, penjara. Makanya kita bilang bahwa pemerintah kita, negara kita yang semalam merdeka namun sedang sakit. Mudah-mudahan tahun baru ini sehatlah, pulihlah penyakit negara kita, pulih pula penyakit hati kita, pulih pula penyakit-penyakit yang ada di masyarakat kita. Dan permintaanku pribadi untuk kita semua, yuk bersatu kompak, bersatu padu. Beda mazhab itu nggak ada masalah, beda pilihan nggak ada masalah, beda pemikiran, beda manhaj, beda kajian itu nggak ada masalah. Yang penting tetap satu tujuan, tauhid ilallah subhanahu wa ta'ala. Kecuali Wahabi, tauhidnya lain ya. Situ juga larinya kan. Ya nggak apa-apa lah. Rasa mau duduk, rasa mau capek kali. Kita tengok kopi udah dingin ya kan. Udah lah, nggak usah lama-lama ya Bu. Nah, nggak usah dah. Udah. Udah hujan. Nah. Jadi kita tengok udah jam 12, udah jam 12 kurang 1 jam setengah. Nah, usah lama. Penting Muharram ini sebenarnya nggak banyak kali yang mau dicakapkan. Yang penting perbaiki diri dari hati lah. Muharram itu identik pada hijrah ya. Ini ada anak remaja, ada adekku, anak muda, hijrah. Yang masih pacaran, putus dari pacaran. Sanggup? Kalau kalian menghafal Quran, ngaji di majelis adabul a'la, tapi masih pacaran, buya kalian berdosa. Hati-hati. Mama ayah kalian berdosa. Bu, Pak, dulu mungkin masih dibiarkan anak pacaran, tahun baru ini jangan biarkan anak pacaran. Selama mereka berpacaran, selama itu dosa bapak ibu tanggung. Dengar, ya nggak usah aja tahunya aku siapa yang punya pacar itu. Ada yang pacaran sama anak remaja masjid, tahunya aku itu. Tahunya aku muka kalian itu dah. Ya, yang masih pacaran anak muda, tinggalkan pacaranmu. Banggakan orang tuamu dulu dengan menghafalkan Al-Quran. Sekolahmu boleh SMP, sekolahmu boleh SMA, sekolahmu boleh SMK. Tapi mendekatkan diri sama Allah melalui Al-Quran, tidak ada membedakan sekolah siapa. Lebih mantapnya sekolah SMP, SMA, SMK, tapi menghafal 30 juz Al-Quran dengan tempo 2 atau 3 tahun. Insya Allah bangga orang tua. Percayalah, ketika hafalan Quranmu sudah mantap, gak perlu kau cari orang lain. Orang akan dihadirkan oleh Allah, akan datang ke rumahmu. Tak perlu capek-capek lah. Ini macam Buya tuh. Udah berapa istri? Hah? Belum? Gak usah lama-lama. Tenang aja, Allah ngatur jodoh. Gak usah takut-takut lah. Belum ya? Kok ibu anggurin lah orang kayak gini? Iya. Kadang orang-orang tua sekarang nih Bu, nengok calon mantunya itu, nengok pakai mobil apa, keretanya apa, Pixen mak, Pixen. Kerjanya ya kerja di bank. Oh mahal gaji 4-5 juta mak. Itu Buya itu kerjanya apa? Ngajar ngaji mak, ngajar ngaji. Gajinya gaji mak bilang nggak ada. Alah, mau ngasih makan apa anakku nanti? Gitu pikiran kita.
Hati-hati pikiran kayak gitu. Tadi udah aku sampaikan, ninggal kita, orang tua ninggal, tak ada lagi yang bisa kita banggakan. Harta mantu kita yang banyak, jabatan mantu kita yang tinggi, nama gelar yang panjang, tak bisa kita jadikan daging. Datang malaikat bukan nangkin nanya, marah bukan? Udah jangan banyak tanya kau menantu ke polisi. Gak laku. Mana Nabi juga? Oh alah kau naik Nabi pula. Nabi kau tanya Nabi mau berapa kau duit? Berapa? Gak bisa nyogok-nyogok malaikat. Emang ada orang dalam? Gak bisa. Gak ada yang tahu umur bu, ya. Entahnya habis ini pulang-pulang ninggal, kan? Ya biasa gitu. Kan biasanya tata jemaah duluan ninggal. Atau kita balik, ustadz belakangan kalian duluan. Gak ada yang tahu kapan mati, Pak. Masih memikirkan kehidupan dunia semakin panjang. Kalau ada anak, ada mantu, ada cucu yang dekat dengan agama, luar biasa. Yakinlah kalau tak ada anak nanti, mantu yang akan mengangkatkan tangan di hadapan Allah. Apa kata Nabi? Ad-du'aul walid biwalidayhi kad-du'aun nabi bi ummati. Doa orang tua kepada anaknya atau doa anak kepada orang tuanya sama dahsyatnya seperti doa Nabi kepada umatnya. Dan mantu sama dengan anak, mertua sama dengan orang tua. Alergi kita dengan agama sekarang. Ke tahun baru ini, yuk aku minta pribadi buat kita semua berangkat dari hal yang kurang baik menjadi baik, jadi hal yang baik menjadi mantap, lebih baik lagi. Dari hal yang tidak bermanfaat kita jadikan pekerjaan kita bermanfaat, termasuk nuntut ilmu, ya. Semangat lagi adik-adik untuk nuntut ilmu. Insya Allah semakin kau semangat, semakin Allah berikan kekuatan. Ibu bapak support mereka apapun kegiatan anak-anak remaja. Jangan banyak-banyak kali cengkunek kita, karena selagi mereka baik, lebih baik mereka lama di masjid seharian, bahkan nginap dalam masjid lebih baik ketimbang mereka keliuran gak pulang-pulang malam. Berapa banyak hari ini pergi jalan-jalan naik kereta boncengan laki-laki perempuan yang bukan muhrim, anak kita dikasih jajan. Hati-hati kalian nak ya. Iya mak, mau tahun baruan kali mak, kemana lapang merdeka? Lo jauh kali. Ya di sana banyak kan kawan kami kompoi mak. Ini jajan duit minyak. Pergi pulang jam 2 malam, ayah maknya nggak ada yang pening, kambing nggak pulang jam 5 sore. Capek kita memikirkan kemana kambingku. Bebek nggak pulang jam 6 sore, kita pening memikirkan bebek, kenapa dia nggak pulang jam 6 sore. Jam 2 pagi anak gadis nggak pulang-pulang, satu orang tua pun yang nggak pernah pening. Kenapa? Lebih penting binatang ketimbang anak. Kita mikirkan anak sampai kapan? Payah. Ini yang perlu kita perbaiki. Kehidupan dunia berkeliaran kemana-mana, sibuk ngaji kita batasi. Oke, kita bisa kompromi sama Buya. Jam 11 selesai Buya, oke nggak masalah. Yang capek anak. Tapi itu urusan nantilah dengan teknis-teknis pengajian. Karena udah tiap hari loh. Sayang luar biasa kaji ini, langka ini. Bersatu kita, karena bersatu itu akan memberikan dampak positif untuk kebersamaan di gang wakaf ini, terkhusus jamaah masjid silaturahmi. Mudah-mudahan tahun baru ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun semalam, dan mudah-mudahan tahun 1441 Hijriah Allah terima semua amal ibadah kita, Allah angkat segala penyakit kita, Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah arahkan segala macam anak-anak kita menjadi anak yang soleh menuju tahun 1442. Mudah-mudahan 1442 ini istiqomah tetap pendirian kita, ibadah makin kuat, badan makin sehat, ibadah dikuatkan Allah, hidayah dikasih Allah, istiqomah ditetapkan Allah, dan hijrah insya Allah menjadi hijrah menjadi lebih baik. Dulu pernah Dilan bilang kan, apa kata Dilan? Yang berat itu menahan
rindu. Bukan nahan rindu. Sebenarnya yang berat adalah mengistiqomahkan ibadah dalam berhijrah. Ibadah gampang, istiqomah itu sulit. Inilah yang kita minta sama Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita tetap istiqomah, bantu mereka. Insya Allah anak-anak menjadi anak yang soleh solehah, dan anak-anak kita lah yang akan mendoakan kita nanti ketika sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira Bapak Ibu yang mulia, sudah 2,5 jam aku bercakap. Panjang-panjang lebar nanti tak banyak kain mau dicakapkan, karena kalau banyak-banyak cakap kata orang kampung kami bilang banyak pula tak eloknya. Kusangka terbit bulan purnama, rupanya bintang tak timbul jua. Di lain waktu kita berjumpa, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemu kita di lain waktu dan kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, boleh ibu menumpang mandi, Bu. Kalau tak ada sumur di ladang, minta tolong jangan sampai tak mandi-mandi, Bu. Agak-agak bau keciumannya. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata-kataku yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan sampai bekarat. Kalau ada kata-kataku yang salah, mohon maaf dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan dalam celana, cucu. Kalau ada kata-kataku yang salah, tolong jangan sebarkan kemana-mana. Kalau ada jarum yang patah, jangan dicampakkan di tepi paret. Kalau ada kata-kataku yang salah, minta tolong pulang, jangan merepet-repet. Kalau ada jarum yang patah, apa, Bu? Hah? Aku suka aku lah jarum-jarumku. Yang matahkan aku. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan dalam kuali. Kalau ada kata-kataku yang salah, jangan bilang-bilang sama polisi. Nek, anak remaja tadi mana? Hah? Anak remaja cewek tadi mana? Oh, di ujung lah. Enggak usah lah, ibu-ibu aja lah. Bu, kuntilanak indah bergaya. Bikin status di dinding FB. Ibu-ibu jangan lama-lama mandang saya. Aku takut terbawa mimpi. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Buah durian, buah gerondong, cukup sekian dulu dong. Buah pepaya, si buah sirsa, buah mangga, si buah kuini, si biji buah-buahan pun nggak ada tempat di meja. Ya mungkin belum panen ya. Kemudian minta izin aku ya, ada yang minta izin, ibu-ibu bapak-bapak minta izin. Mohon maaf dan batin, mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi pribadi saya sendiri, umumnya bagi kita keseluruhannya. Usikum nafsi bitaqwallah, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil iman fi kulli makan wa ala ni'matil islam fi kulli zaman wa ala ni'matis sihah wal afiyah fi kulli sa'ah wa ala ni'mati ummati nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma altub kullal asir alaika yasir fatayassara kullal asir hajatana ilaika kathir rabbi yassir wa la tu'assir rabbi bashir wa la tunaffir rabbi tammim bil khair ya latif ya khabir ya sami'un ya basir. Allahumma aftah lana abwabal khair أبواب النعمة أبواب السلامة أبواب الصحة والعافية والقوة والأمانة يا الله علينا وأهلينا
وخصوصا على صاحب أهل هذه الجماعة. اللهم إنا نسألك سلامة يا الله، سلامة يا رحمن، سلامة يا رحيم، سلامة في كل أمورنا، صحة والعافية، صحة والعافية يا الله، صحة والعافية يا رحمن علينا وأهلنا، وخصوصا على صاحب أهل هذا المجلس. اللهم ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا